demo yang bisa dikatakan mendadak digelarnya. Dan hari ini beberapa kota juga menggelar hal yang sama, baik di Medan, Surabaya, Jogja, Solo, konon. Dan intinya acara ini adalah tagline-nya adalah gulingkan Jokowi. Di Jakarta kita menggulirkan gerakan sukseskan hak angket dan pemakzulan Jokowi. Dihadirin ratusan tokoh dan puluhan ribu tadi ya dari seluruh Indonesia, karena dari Aceh, dari Sulawesi, dari Medan dan lain sebagainya. Dan ada dari Papua. Mereka mewakili emak-emak dan para tokoh Papua. Dan bersama ini kami minta penjelasan dari tokoh yang ada di sini, adalah Pak Dr. Rizal Fadilah, Pak Rizal Fadilah dan Dr. Muhammad Batubara, dan dari Bandung juga ada Pak Safril. Saya mohon minta Bang Rizal dulu untuk menyampaikan apa yang terekam dari apa itu demo hari ini. Terima kasih Pak Mursalim. Jadi kita melihat kecurangan itu terstruktur, sistematis, dan masif. Maka perlawanan juga terhadap kecurangan harus terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah tidak lain adalah untuk mewujudkan hal itu. Intinya salah satu upaya yang cukup strategis adalah apa yang digulirkan oleh DPR atau beberapa partai politik untuk mengajukan hak angket. Saya kira hak angket ini adalah bentuk salah satu bentuk perlawanan, perlawanan politik. Itu karena itu juga menjadi bagian penting dalam proses perlawanan terstruktur, sistematik, dan masif, yaitu perlawanan politik. Biarlah di DPR nanti terjadi pertarungan gitu antara pendukung hak angket dan penolak. Bahkan nanti sampai kalau memang goal hak angket itu, maka proses penyelidikan itu cukup signifikan untuk membongkar kecurangan KPU, Bawaslu, dan mungkin juga aparat, dan mungkin juga presiden terlibat di dalamnya. Saya kira hak angket itu bisa menjangkau itu. Jadi itu perlawanan politik. Kemudian perlawanan hukum juga harus kita lakukan. Seperti yang pernah dilaporkan ke Bawaslu melalui Gakumdu, begitu, yang indikasi terjadinya tindak pidana oleh KPU, itu kan ketua KPU dan fungsionarisnya. Kemudian juga Bawaslu yang tidak melaksanakan fungsinya, saya kira bisa ditarik sebagai bagian dari kecurangan itu. Jadi itu proses hukum, dan proses hukum juga langsung menusuk pada Jokowi untuk sampai ke pemakzulan. Kita sudah laporkan ke Bareskrim, gitu kan, tentang nepotisme Jokowi, Kaisang, Gibran, Iriana, Anwar Usman. Saya kira ini adalah perlawanan hukum. Jadi ada perlawanan politik, perlawanan hukum, dan juga perlawanan aksi massa. Saya kira yang sekarang kita lakukan ini adalah gerakan aksi massa yang untuk mengawali, gitu kan, menuju ke proses pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi saya kira sangat strategis juga ini. Jadi curang perang, kan begitu Pak? Curangnya sudah, perangnya belum, gitu. Nah perangnya ini tuh perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet, gitu kan, untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia. Ya, yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Intinya Jokowi harus turun dan Jokowi harus dihukum melalui proses hukum selanjutnya. Dan ini pasti akan bergerak terus ya? Ini akan bergerak terus. Saya kira ini baru awalan, Pak Mursalim. Baik, nanti dilanjutkan Pak Safril. Saya lihat 2 hari yang lalu di Bandung juga menggelar yang sama, walaupun saya lihat judulnya adalah tolak pemilu curang. Tapi dari orasi-orasi itu saya lihat juga tetap mengazulkan Jokowi. Betul. Apa yang Pak Safril lihat di Bandung, kemudian sekarang ini Pak Safril lihat sendiri bagaimana semua tokoh semangat untuk mengazulkan-mengazulkannya. Baik, terima kasih Pak Mursalim. Jadi saya waktu di Bandung itu termasuk salah satu penggagas dengan teman-teman yang kita namakan Gerakan Aksi Umat Melawan, GAUM. Dan itu juga tergabung dengan
teman-teman dari 03 juga. Dan itu luar biasa. Dan gambarannya itu sebenarnya adalah gambaran bahwa yang namanya hendak untuk mengangkatkan, dalam hal ini angket ini kita ingin bisa arahnya bahwa ini pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan yang diawali oleh Jokowi pada keinginannya dari awal sebelum pencoblosan itu harus diungkap, dan ini keinginan masyarakat sebenarnya, dan ini benar-benar tidak ada ininya, Pak. Ini gambaran di Bandung itu gambaran dari aspirasi masyarakat. Begitu juga yang terjadi pada hari ini, ya 1 Maret ini luar biasa, dan kita juga dari Bandung juga menghadirkan, walaupun tidak banyak, kita cuma menghadirkan sekitar 4-5 bis tadi. Ya. Tapi nanti akan pentolan-pentolan. Ya, harus pentolan-pentolan ya. Ya. Tapi nanti kita akan terus ya. Apalagi tanggal 5, 6, 7 itu kan mulai ada kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun sebelumnya mahasiswa juga sudah melakukan di UNJ ya. Dan itu semua sudah senada, dan satu visi dari satu misi, ya baik itu mahasiswa maupun masyarakat civil society maupun yang 0103 ini bergabung semua. Ya kalau yang saya maksud civil society ini bukan orang-orang partai dong, ya. Termasuk saya juga dalam partai. Ini sudah punya satu visi dan misinya, itu adalah bagaimana meminta pertanggungjawaban Jokowi yang melakukan kecurangan secara brutal melalui apa namanya, itu aparat ini ya langsung tidak langsung ya, karena dia presiden, dengan dia menyatakan berpihak dan akan cawe-cawe, itu semua akan tergerak. Ini sudah merupakan pelanggaran undang-undang, dan ini bisa dimakzulkan. Jadi keinginan terhadap yang namanya angket ini bukan keinginan DPR saja, tapi sudah masyarakat ini sudah meluas. Dan hari ini yang namanya tuntutan untuk angket, mendukung angket maksudnya, ya karena kan DPR yang melaksanakan, mendukung angket dan juga agar Jokowi dimakzulkan atau dilengserkan, itu sudah terjadi di berbagai kota pada hari ini. Ya kita juga punya jejaring di situ. Surabaya melakukan, Jogja melakukan, Lampung juga, dan Medan juga. Dan saya juga mungkin di Solo ya. Tapi ini merupakan gambaran sekali lagi adalah betapa masyarakat tidak mau dicurangi oleh rezim sekarang. Dan kecurangan ini benar-benar akan merusak ya sendi-sendi kehidupan berdemokrasi dan Indonesia. kelihatan masyarakat di mana sudah satu sama perasaan ya, satu pikiran, sehingga tuntutannya bisa sama gitu.